Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Batu terus meningkat. Terdapat kasus baru setelah beberapa hari tidak mengalami peningkatan. Kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut muncul dari salah satu pondok pesantren di Kota Batu. Sebanyak 30 santri maupun pengelola dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes swab atau PCR. Setelah menjalani pengambilan sampel swab dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus hingga 13 September 2020, melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Batu, sebanyak 748 orang santri, pegawai dan pengelola pondok pesantren. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 santri Pondok Pesantren Al-Iza berawal dari tanggal 23 Agustus 2020. Salah satu santri berusia 14 tahun yang melaksanakan tes swab mandiri dan dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Kasus santri Pondok Pesantren Al-Iza yang terkonfirmasi positif COVID-19 berawal dari tanggal 23 Agustus 2020. Santri berusia 14 tahun tersebut melaksanakan tes swab mandiri dan dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Pasien dinyatakan positif pada tanggal 28 Agustus 2020. Dari kejadian itu, karena adanya santri yang terkonfirmasi positif COVID-19, pihak pondok pesantren melaporkan ke Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Batu pada tanggal 30 Agustus 2020. Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, gugus tugas melalui Dinas Kesehatan Kota Batu melaksanakan pelacakan kasus ke Pondok Pesantren Al-Iza pada tanggal 31 Agustus 2020. Karena pertimbangan waktu pelaporan yang sudah cukup lama dari tanggal kasus terkonfirmasi, maka diputuskan untuk melaksanakan tes PCR pada seluruh santri dan pengelola Pondok Pesantren Al-Iza. Dari hasil swab, 31 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dalam kondisi tidak bergejala dan telah dilakukan isolasi secara mandiri di fasilitas Pondok Pesantren Al-Iza di bawah pengawasan intensif dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan Kota Batu dan Rumah Sakit Rujukan bagi seluruh santri dan pengelola yang termasuk kategori kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga saat ini 31 santri, pegawai, dan pengelola secara keseluruhan telah menjalani karantina mandiri di lokasi yang terpisah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19. Sementara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Batu telah mendata sebanyak 385 terkonfirmasi positif COVID-19, sembuh 274 orang, meninggal 28 orang, dan aktif 83 orang. Yanto Yancung melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan inspeksi mendadak atau sidak beras di 2 gudang Bulog di wilayah Malang untuk dibagikan kepada keluarga penerima manfaat KPM. Dalam sidak tersebut ditemukan karung berisi beras yang tidak sesuai dengan bobot yang telah tertulis. 2 gudang Bulog di wilayah Malang yang dikunjungi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK RI Muhadjir Effendi, diantaranya gedung yang terletak di Gadang Kota Malang dan gudang yang terletak di Kebonagung Kabupaten Malang. Dalam sidak di 2 gudang milik Bulog ini, Menko PMK Muhadjir Effendi menemukan beberapa karung beras yang tidak sesuai bobot, di mana dalam karung tertulis 15 kg, tetapi bobotnya tidak sampai 15 kg. Atas temuan ini, mantan Menteri Pendidikan ini langsung menginstruksikan Kepala Bulog Jatim untuk melakukan pemeriksaan kembali dan menambah beras jika dalam karung bobotnya berkurang. Meskipun selisih hanya 5-10 gram, namun jika dikalikan sekitar 10 juta masyarakat Indonesia yang menerima program Keluarga Harapan, akan didapat angka lebih dari 500 ton. Untuk pembagian beras program Keluarga Harapan ini dibagikan pada bulan Agustus hingga Oktober, di mana ada waktu yang molor akibat pandemi COVID-19. Sementara, di Jawa Timur penerima program PKH sekitar 1,7 juta keluarga. Di wilayah Kabupaten Malang, 205.667 keluarga, Kota Malang 10.105 keluarga, dan Kota Batu 3.498 keluarga.
Sementara itu untuk menjamin ketersediaan beras nasional selama pandemi COVID-19, Muhadjir Effendi optimis bisa mencukupi karena sesuai kebijakan Presiden terkait proyek ketahanan pangan dengan membuka 126.000 hektar sawah baru di Kalimantan Tengah. Salah satu upaya dari Kemenko PMK, saya sebagai Menko untuk mengecek di lapangan apakah program bansos yang dalam hal ini adalah pembagian beras nanti untuk keluarga PKH itu betul-betul sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apa itu? Pertama yaitu ketersediaan beras. Nah, tadi sudah saya cek, berasnya insya Allah tersedia yang nanti akan dibagi-bagikan kepada keluarga penerima manfaat. Yang kedua kualitas. Jadi kualitas tadi juga sudah kita cek. Secara random tentu saja tidak mungkin kita ngecek semua gitu. Dan teman-teman wartawan juga sudah saksikan. Kemudian yang ketiga adalah bobot berat, harus 15 kilo. Jadi kalau ada 15 kilo lebih 5 gram itu berarti sudah pas karena beratnya kemasannya karungnya sekitar 4 gram. Tadi saya meninjau gudang di Sukun, ya, di Gadang itu beratnya kurang. Jadi rata-rata beratnya di bawah 15 kilo, yang memang tidak sampai banyak ya gram, tapi itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul diubah. Tadi saya sudah minta kepada Pak Kanwil dan Kepala Gudang untuk yang tidak sesuai dengan beratnya harus dibongkar semua, harus dihitung ulang, harus ditimbang ulang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu akibat kekurangan air untuk perendaman, tanaman padi milik petani di kawasan Pagelaran Kabupaten Malang tidak bisa tumbuh normal. Petani melakukan perendaman dengan bantuan mesin diesel agar tanaman bisa tetap panen walaupun dengan hasil yang jauh berkurang. Beginilah pemandangan di salah satu lahan sawah di pinggir Jalan Raya Pagelaran Kabupaten Malang. Pada puncak kemarau, ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan mulai terbatas, sehingga berdampak pada pertumbuhan tanaman. Tanaman padi yang kekurangan air tidak bisa tumbuh tinggi dan rawan terjadinya gagal panen jika petani tidak bisa mengusahakan air untuk kebutuhan perendaman. Tanaman padi ini sudah terlihat beberapa minggu tidak terairi, sehingga lumpur sawah sudah terbelah dalam. Menurut petani setempat menjelaskan, kurangnya air terjadi hampir setiap tahun, khususnya pada puncak kemarau, sehingga petani mengeluarkan biaya tambahan untuk menyediakan air dengan penyedotan dari sumur. Di lokasi terlihat petani melakukan perendaman dengan menggunakan mesin diesel agar bulir padi bisa terisi dan petani tetap bisa panen, sekalipun dipastikan hasilnya akan berkurang jauh dibandingkan pada kondisi normal. Butirannya kok gini, Ya, Pak? kurang air ya, Pak. Airnya kurang. Iya, emang sejak kapan kurang air ini, Pak? Ya, sudah lama, hampir 1 minggu nih. Enggak saya kasih air. Memang Masih Pak. memang di kawasan sini memang agak sulit air, Pak. Kesulitan airnya. Ini wilayah mana, Pak, ini masuknya nih? Pagelaran. Pagelaran, Pak, ya. Jadi padi setiap kemarau agak sulit, Pak, ya? Kemarau agak sulit di sini, Pak. Ini dari sumur ini, Pak. Oh, Itu udah selesai. ini butirannya juga kelihatan kok belum berisi, Pak, ya? Iya, belum berisi, memang kurang airnya, Kurang air. Iya. Pak, kalau sudah gini kira-kira kurang berapa persen hilangnya, Pak, panen, Pak? Waduh, sudahnya ya banyak ini, Pak. Kira-kira berapa persen, Pak? Ya, mungkin 50%-an ini, Pak, kurangnya, Pak. 50%-an, Pak, ya? Hasil panennya. Hasil panennya. Modal bisa kembali apa enggak nih? Aduh, ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak? Ya, rabutnya ya gini tuh, mahal. Kok sedang panennya agak, aduh, begitu. Gimana tuh, Pak? Ya, kalau kurang air memang seperti ini, Pak, ya? Seperti ini ya, kemarau ya. Setiap kemarau, Pak, ya? Iya, setiap kemarau. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, jumlah penumpang mikrolet semakin sepi. Kondisi ini ditambah dengan premium yang sering kehabisan sehingga terkadang harus menggunakan jenis BBM yang lebih mahal. Sulitnya mendapatkan penumpang masih terus dialami para sopir angkutan umum jenis mikrolet di hampir semua terminal di Malang Raya. Sebagian besar ke berbagai jurusan baik dari Kota Malang menuju kabupaten maupun ke Kota Batu.
Sepinya penumpang ini sudah terjadi lama sejak ramainya COVID-19 sampai sekarang masih belum ada perubahan yang berarti. Akibatnya, para sopir lebih memilih mencari penumpang di jalan dibandingkan menunggu di dalam terminal. Tidak hanya itu, seringnya kehabisan premium juga masalah tersendiri bagi para sopir angkutan umum, sehingga tidak jarang harus membeli jenis BBM yang lebih mahal dari premium, karena tidak semua SPBU menjual BBM jenis premium, dan jika pun ada, maka dipastikan terjadi antrian panjang. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Arjosari Lawang menjelaskan, sampai sekarang penumpang masih saja sulit karena mikrolet masih menggantungkan pendapatan dari para siswa ketika aktivitas sekolah berjalan normal. Di lokasi cukup banyak mikrolet dari berbagai jurusan yang berangkat dari Terminal Arjosari dalam kondisi kosong penumpang dan memilih mencari penumpang di jalan. Tidak hanya itu, di Terminal Arjosari, di Karangploso, dan Kota Batu juga terlihat hal yang sama, mikrolet kosong penumpang. Akhir pekan ini Sabtu Pak, penumpangnya Pak? Nggak ada itu, sama sekali dari Lawang ke sini dapat 2 orang. Tapi dibanding hari biasa gimana kalau hari Sabtu ini Pak? Enak mending hari biasa. Hari biasa. Ini sudah lama Pak ya, kondisi kayak gini? Sudah. Berapa bulan berarti Pak? Ya mulai ada corona itu. Ada corona seperti ini Pak ya? Berarti kalau hal gini berapa PP Pak? Setiap hari ya paling banyak 4 PP ya? Tapi kalau kondisi normal? bisa 6 sampai 7 Pak ya? Ya karena Pak ya, tapi gimana untuk penghasilan berkurang banyak Pak ya? Lebih, merosotnya lebih 50% Pak. Pasien Pak ya? Jadi kira-kira prediksi kapan Pak bisa normal? Ya kalau udah anak-anak masuk sekolah itu baru enak. Kalau gini, wah sulit sekali. Sulit Pak ya, jadi nunggu normal dulu sekolah baru ada Pak ya? Ya apalagi cari premium agak sulit. Oh premium sekarang sulit? Ya kan kalau yang di kota-kota ini pakai aplikasi semua. Oh gitu. Kalau kita itu punya aplikasi, tapi kan nggak bisa nyetok. Maksudnya nyetok saldo nggak bisa. Kalau sekarang kalau yang pom pakai aplikasi itu kalau yang nanti justru mobil mereka hitam-hitam itu. Iwan Dikmawan melaporkan. Sosialisasi penggunaan masker terus digalakkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Malang Raya. Sabtu pagi, Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, dan Kapolda Jawa Timur bersama Porpimda Malang Raya menggelar gowes bareng dan bagi-bagi masker kepada warga Kota Malang. Dengan bagi masker gratis ini, diharapkan masyarakat nantinya sadar menggunakan masker untuk memutus penyebaran COVID-19. Goes bareng Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, dan Kapolda Jawa Timur bersama Forpimda Malang memulai start dari kantor Bakorwil 3 Jawa Timur, Kota Malang. Rombongan goes bareng ini kemudian melewati Jalan Simpang Ijen dan mampir sekaligus melakukan peninjauan rumah sakit darurat di Poltekkes Kemenkes Kota Malang. Setelah melakukan peninjauan rumah sakit darurat yang khusus untuk pasien COVID-19, Gubernur bersama Forpimda melanjutkan perjalanan menuju Pasar Oro-Oro Dowo. Saat di Pasar Oro-Oro Dowo, Gubernur bersama Pangdam, Kapolda, dan Forpimda membagikan masker kepada pengunjung dan pedagang di pasar tersebut. Usai membagikan masker, rombongan goes bareng melanjutkan perjalanan melewati Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Jalan Kahuripan, Jalan Tugu, Jalan Trunojoyo. Gubernur juga membagikan masker kepada warga di sepanjang Jalan Trunojoyo. Selain itu, Gubernur, Pangdam, Kapolda, serta Forpimda Malang Raya membagikan paket sembako gratis dan masker kepada warga di sekitaran Pasar Klojen, Kota Malang. Gubernur Jawa Timur mengatakan goes bareng ini sekaligus membagikan masker sebagai bentuk sosialisasi penggunaan masker. Masyarakat harus terus diedukasi untuk mengenakan masker dengan cara yang benar, meski operasi justisi telah ditegakkan. Lewat pembagian masker di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian ini, Khofifah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap disiplin agar perekonomian bisa kembali berjalan. Sementara rombongan goes bareng kemudian finish di lapangan Bela Negara Rampal, Kota Malang. Tanggal 14 kemarin sudah dimulai operasi justisi. Itu artinya adalah proses law enforcement memang harus lebih
ditegakkan hari ini berseiring juga dengan proses bagi-bagi masker yang terus kita lakukan. Jadi proses edukasi sosialisasi ini kan sudah dari Maret dan kita melihat memang harus terus diingatkan, harus terus diedukasi, harus terus disosialisasikan. Bahkan sekarang juga ada perkembangan misalnya jenis masker tertentu tidak disediakan karena tidak cukup secure bagi penggunanya. Kita membagi masker kepada masyarakat supaya mereka punya stok. Kalau ada masker yang digunakan mungkin terbatas karena seusianya 4 jam sekali masker itu diganti. Edukasinya memang terus ditingkatkan. Kalau dulu cukup gunakan masker, kalau sekarang gunakan masker yang aman dan benar. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berawal dari timbunan sampah yang menggunung di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu berhasil menyulap sampah menjadi berkah. Dari pengolahan sampah tak hanya membersihkan desa, tetapi kini memiliki unit-unit usaha sampah yang bisa menambah penghasilan bagi warga desa serta mendorong berdirinya kafe jujukan wisatawan. Untuk menggambarkan badan usaha milik desa atau BUMDes Rejeki Barokah Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. BUMDes Rejeki Barokah menjadikan permasalahan sampah di desanya justru menjadi sumber pendapatan utama usaha milik desa. 2 titik sampah sepanjang 100 meter di sudut-sudut desa menyulut keprihatinan pengurus BUMDes Rejeki Barokah. Bukannya mundur, pengurus justru tertantang menyelesaikan permasalahan sampah di desa mereka dan menjadikan sampah sebagai sumber utama pendapatan usaha BUMDes. Hal ini mengantarkan BUMDes Rejeki Barokah menjadi satu-satunya BUMDes yang ada di Kota Batu yang penghasilan utamanya berasal dari pengolahan sampah. Direktur BUMDes Rejeki Barokah Anditya Fitrawan menjelaskan, berawal dari keprihatinan pengolahan sampah yang tidak maksimal dan menjadi sumber permasalahan desa, pengurus BUMDes berinisiatif membuat insinerator untuk mengurangi masalah sampah. Meski belajar otodidak dari internet, hadirnya insinerator yang membakar residu sampah justru efektif mengurangi permasalahan sampah tanpa polusi, dan malah mendatangkan pendapatan lain karena abu pembakaran sampah bisa dijadikan sebagai media tanam dan pupuk alami. Saat ini ada 3 unit mesin insinerator di desa yang mampu mengolah dan menampung residu sampah dari 800 kepala keluarga atau sebanyak 4.200 jiwa. Insinerator berhasil mendapat apresiasi warga yang membuat warga turut terlibat dalam pengolahan sampah. Salah satu indikator keterlibatan adalah warga bersedia membayar iuran Rp10.000 per bulannya sebagai biaya angkut sampah dari rumah ke tempat pengolahan sampah. Dari insinerator, BUMDes mengembangkan pengolahan sampah organik. Maklum saja, sebagian besar warga desa Sumbergondo adalah petani sayur dan buah, sehingga banyak sampah organik yang harus ditangani. BUMDes Rejeki Barokah akhirnya membuat komposter anaerob. Dari komposter anaerob berukuran besar ini, tidak hanya sampah organik yang tertangani dan tidak menimbulkan bau busuk, tapi dari komposter anaerob ini, BUMDes bisa menghasilkan pupuk cair yang bagus untuk pertanian. Kekuatan pengolahan sampah semakin besar saat BUMDes Rejeki Barokah membangun gedung bank sampah bersekat. Pola integrasi sampah ini tidak hanya bisa memberikan kesejahteraan untuk warga, karena mulai dari proses pengangkutan sampah dari rumah hingga pengolahan sampah melalui insinerator. Komposter anaerob dan bank sampah bisa menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan sampah daur ulang serta hasil pengolahan sampah berupa pupuk dan media tanam. Saat ini di pengolahan sampah BUMDes memiliki 6 orang karyawan yang setiap bulan digaji antara 1,2 juta hingga 2 juta rupiah. Sebelum pandemi, pengolahan sampah terintegrasi karya warga ini menjadi jujukan wisatawan yang ingin belajar sampah. Rata-rata dalam 1 bulan BUMDes mendapatkan omset kotor 12 juta rupiah, belum termasuk kunjungan wisatawan. Usaha BUMDes Rejeki Barokah semakin berkembang. Kini mereka tidak hanya memiliki pengolahan sampah terintegrasi, namun juga memiliki toko sembako yang bisa melayani masyarakat dan memiliki kafe yang bermodalkan dari hasil pengolahan sampah milik BUMDes. Kafe yang diberi nama The Gundu sesuai nama desa ini dikelola oleh pemuda-pemudi asli desa setempat.
Kafe ini menjadi jujukan wisatawan yang ingin berwisata kuliner, tak hanya menyajikan perpaduan menu tradisional dan modern. Suasana kafe yang terletak di tengah kebun apel ini menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung kafe. Warga di sini hampir 100% Mas, 98% mau ikut pengelolaan sampah yang dikelola oleh BUMDes. Sadar karena kita bekerja sedikit-sedikit kelihatan hasilnya Mas. Terutama di titik sampah sebelumnya pinggir jalan di Sengonan sama di Krecek itu sangat luar biasa sampahnya dan kita belum punya solusi. Terus ada dari BUMDes ini gerak, ada solusi insinerator, warga secara teknisnya juga nggak begitu sulit, tinggal masukkan ke sampah, sistemnya diterima warga mendukung, akhirnya bisa berjalan. Sistemnya juga harus mempermudah konsumen, intinya di situ Mas. Sampah kan kesadarannya ribet. Kalau kita gerakannya juga ribet, akan lebih kesel gerakan ini. Proyek tahun ini kita fokus ngolah lagi komposter jadi pupuk padat, pupuk cair, biar bisa ke targetnya penjualan pupuk. Kemarin kita target setahun 2 tahun untuk memberi pemahaman warga, alhamdulillah sudah bisa jalan. Targetnya kita ke komersil. Komersilnya bukan kita target uang, bukan Mas. Biar kelihatan sistem ini memang layak untuk dijual. Kalau kita bisa komersil otomatis bisa nambah tenaga kerja, bisa memberdayakan warga lagi. Targetnya di situ. Yanto Yancung melaporkan.